Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Sang Serigala Lumpuh. Begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita pada malam hari ini. Ada seorang lelaki setengah umur berjalan melewati hutan. Di tengah hutan, dia terkejut karena ada seekor serigala. Tapi ketika ia perhatikan, ternyata serigala itu lumpuh keempat kakinya. Dia cuma terbaring di tanah. Lelaki ini ingin tahu bagaimana serigala itu bisa terus hidup, bertahan hidup. Oleh karena itu, dia bersembunyi untuk memperhatikan apa yang terjadi. Lalu ia melihat seekor harimau datang dengan menggigit kijang hasil buruannya. Harimau itu memakan kijang itu sepuasnya dan meninggalkan sisanya bagi serigala. Hari berikutnya, kembali harimau yang sama datang membawa makanan yang setelah dimakan sisanya juga ditinggalkan untuk serigala itu. Mengamati hal tersebut, orang itu menyimpulkan bahwa apa yang terjadi itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan bagi serigala lumpuh itu. Oh, ia mengagumi kebaikan Tuhan yang begitu besar. Lalu ia berkata dalam hatinya, kalau Tuhan memelihara serigala lumpuh itu, maka pasti ia juga akan memeliharaku. Aku akan pulang, aku akan menganggur di rumah karena percaya Tuhan, Dia pasti mencukupi segala kebutuhanku. Dan ia melakukan apa yang diniatinya itu. Berhari-hari lamanya dia tidak bekerja, dia tidak mencari nafkah, dia tinggal saja di rumah. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang dikirim Tuhan untuk memberi makan kepadanya. Nah, ketika orang yang malang ini sudah hampir mati kelaparan, terdengarlah suara. Hai engkau orang sesat, bukalah matamu pada kebenaran. Ikutilah teladan sang harimau dan berhenti meniru serigala lumpuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu panggilan Tuhan kepada kita? Ketika Tuhan Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya, Dia ingin kita menjalani kehidupan kita sedemikian rupa, agar lewat kata dan perbuatan kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan dunia ini bisa mengalami kasih Allah, kepedulian Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, dan yang seterusnya. Kita dipanggil untuk berbagi kehidupan dengan sesama, dipanggil untuk merawat kehidupan sebagai kawan-kawan sekerja Allah. Percaya pada karya pemeliharaan Allah, bukankah justru mestinya mendorong kita semakin bertanggung jawab, melakukan yang terbaik guna mewujudkan kasih kepada sesama seperti kita mengasihi Allah dan mengasihi diri kita sendiri. Mari kita terus mengingat bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan
menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana sini alih-alih kami percaya pada pemeliharaan-Mu, kami justru tidak melakukan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kami, panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kesungguhan, kemauan, hikmat untuk mau melakukan apa yang terbaik di dalam hidup ini sebagai tanggung jawab kami, justru karena kami percaya pada pemeliharaan-Mu. Beri kepada kami kerinduan untuk memberi diri menjadi berkat, merawat kehidupan bersama orang-orang di sekeliling kami, agar nama-Mu yang makin dimuliakan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Saat ini ya Bapa, kembali kami berdoa bagi setiap kami, para anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing dengan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Kami berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, ataupun yang sedang ada dalam tahap pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena masalah perekonomian, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, dan yang sejenisnya. Mereka yang masih mencari pekerjaan, sumber penghidupan yang tepat bagi diri mereka. Bagi mereka semua kami berdoa karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang selalu mau memberikan yang terbaik. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah yang Tuhan panggil untuk ikut serta mengerjakan misi Allah. Biarlah gereja-Mu makin tekun, makin setia memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Secara khusus kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan sakramen baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya pada tanggal 16 Februari mendatang. Tuhan yang sempurnakan kesiapan dan persiapan anak-anak-Mu yang akan menerima sakramen baptisan kudus serta peneguhan pengakuan percaya ini, agar apa yang mereka terima, apa yang mereka akan jalani bukan sekedar formalitas. Kami juga terus memohonkan penyertaan pimpinan Tuhan dalam karya majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat yang ada dalam penyusunan program kerja periode pelayanan 2025-2026. Kiranya di dalam dan melalui program itu boleh menjadi nyata kesungguhan gereja menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus pimpin, beri kekuatan, kemauan, hikmat, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk merancangkan apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Khususnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesesakan akibat berbagai musibah yang terjadi, baik musibah alam, banjir, tanah longsor, dan sebagainya, maupun musibah akibat perbuatan manusia, kejahatan, ketidakadilan, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan ada
bahkan selalu ada bersama mereka yang dalam kesesakan ini. Tuhan pakai pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga swasta, termasuk gereja-gerejamu, untuk menjadi pewujudan tangan kasih Tuhan yang memeliharakan mereka yang ada dalam kesesakan ini. Terima kasih ya Bapa. Kalau tiba saatnya sebentar kami beristirahat, maka kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.